Apa artinya telah nyata kerusakan di muka bumi, dan itu akibat kerusakan itu dibuat oleh tangan manusia sendiri. Nah, tetapi sejauh mana sebetulnya ketaatan kita terhadap manusia terhadap ayat itu untuk menjaga lingkungan? Maksiat itu bukan hanya maksiat terhadap manusia, bisa saja kita berbuat maksiat kepada alam, kepada lingkungan. Lombok itu menurut saya bisa dikatakan skriptorium ya. Skriptorium itu artinya tempat produksi naskah yang sangat besar. Termasuk yang sangat besar di Indonesia. Di Indonesia, Lombok, di Jawa ada larung sesaji itu kan. Iya, larung sesaji. Itu kadang-kadang dibuang ke laut tuh kepala kerbau, kepala kambing gitu kan. Buat makan jin gitu. Iya, buat makan jin. Tapi tahu nggak? Iya. Itu bangkainya itu setelah dibuang ke laut larut, itu dia jadi makanan plankton. Oh. Tahu kan plankton itu kan makanannya ikan-ikan yang lain kan. Iya. Halo semuanya, balik lagi di video kita kali ini dan hari ini kita kedatangan tamu dari jauh nih. Kita akan ngobrol tentang salah satu hal yang belum pernah kita obrolin di Imaji TV. Ini menarik banget sih karena berhubungan sangat erat dengan Lombok dan Sumbawa. Oke, ini dia. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dulu mungkin. Boleh. Ya. Oke, halo Imaji TV, para subscriber ya. Iya. Oh, Imaji People. Imaji People. Iya. Perkenalkan, nama saya Alvan Firmanto. Saya peneliti di Puslitbang Lektor dan Hasanah Keagamaan Kementerian Agama. Bidang kajian penelitian saya itu adalah Hasanah, budaya dan keagamaan. Hasanah itu cukup besar ya. Hasanah itu bisa diartikan semacam warisan gitu atau heritage. Hasanah itu artinya apa? Heritage ya, oke. Hasanah itu kan bahasa Indonesia tapi dari bahasa Arab kan. Iya, jadi serapan Arab. Artinya kalau dari bahasa Arab itu perbendaharaan, tapi di Indonesia hasanah itu lebih miripnya warisan budaya lah, atau budaya. Ya tadi di Inggris kan jadi heritage. Akhirnya saya tahu. Tadinya nggak tahu. Ya, jadi karena saya di Kementerian Agama, jadi semuanya harus dikaitkan dengan keagamaan, agama dan keagamaan. Betul. Nah, takdirnya hari ini saya datang ke Nusa Tenggara Barat. Iya. Tepatnya di Lombok, dalam rangka tugas sebetulnya ada riset atau penelitian tentang mitigasi bencana perspektif teologis dan filologis. Ya. Apa itu teologis dan agama, ya? Teologis itu artinya keyakinan lah, keagamaan gitu. Jadi bagaimana sebetulnya aspek teologis itu menjadi faktor pendukung dari mitigasi bencana. Kita tahu kan di NTB ini wilayah yang secara geografis berpotensi mendapatkan bencana alam. Iya. Karena secara apa istilahnya tuh kayak cincin api ya? Ya, cincin api lah. Tapi ya ring of fire. Di sini ada gunung api. Iya, ada. Ada berapa gunung api di coba di NTB? Oh ya, di NTB ada berapa gunung api coba? Ada yang tahu nggak? Baru Jari. Yang aku tahu Sangiang Api. Ya. Udah itu dong. Tambora. Oh iya, Tambora masih. Tambora masih. Jadi ada taruhlah yang 3 lah, komplek Gunung Api Rinjani, Tambora dan Sangiang. Kalau di Lombok cuma Rinjani apa? Ya, Sangiang ya Rinjani, tapi di Sumbawa, Tambora dan Sangiang kan pulau sendiri ya. Iya. Selain itu yang lebih banyak saya kira mungkin faktor geografis tentang kebencanaan gempa bumi ya. Dan gempa bumi itu kan membawa dampak yang lain kan, misalnya tsunami kan. Oke. Nah, kenapa kami mengambil judul teologis itu karena seringkali ya bahwa mitigasi bencana itu lebih pada aspek geografisnya saja diselesaikannya gitu ya. Kita melihat sebenarnya kenapa sih Kementerian Agama tidak bisa berperan ya? Karena yang paling sederhana saja misalnya kan ketika sekelompok komunitas masyarakat tinggal di daerah rawan bencana ya, mereka disuruh pindah kan? Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini tempat daerah yang rawan tsunami atau gunung berapi ya. Sebaiknya tidak tinggal di sini. Jawaban yang sering kali muncul adalah ya kalau mati takdir. Kalau takdir kan tuh perspektif ini sederhana. Kita kalau menjelaskan panjang lebar teologis itu kan sulit ya, Itu saja dulu gitu yang dipahami. Itu kan pasti muncul itu. Ya sering muncul gitu kan.
Ya kalau mau ada takdir pasti mati. Iya, takdir mati gitu. Mau dimanapun kan, ya, tapi kan itu tidak bisa diselesaikan seperti itu. Iya, nggak bisa ngomong langsung begitu. Cara memahamkannya bahwa ada juga takdir yang harusnya dihindari. Itu kan perspektif keagamaan. Iya. Artinya kita dari Kementerian Agama yang bisa memberi edukasi lah bahwa takdir itu ada takdir yang bisa dihindari. Termasuk tadi itu takdir ya kita nyebrang jalan harus tengok kiri tengok kanan, ya gitu, berjalan mematuhi aturan lalu lintas juga harus sebelah kiri misalnya. Kayak sekarang kita kemana-mana harus ikuti prokes. Ya sama seperti COVID harus pakai masker. Itu kan kita tidak bisa mengatakan ya kalau kena kan takdir gitu, tapi kan ada takdir yang bisa dihindari. Saya pikir masalah itu nggak seserius itu gitu. Maksudnya kepercayaan orang tentang hal tadi itu sampai akhirnya saya dengar langsung jadinya ternyata sebuah kayak masalah gitu loh. Iya memang. Kayak sebuah masalah sampai Kementerian Agama juga harus punya peran gitu kan. Dan memang harus melibatkan semua aspek ya, semua bidang gitu. Karena gini, ya mohon maaf mungkin tidak seluruhnya ya. Masyarakat kita ini kan nggak ngejemuk lah ya. Majemuk satu, kemudian pemahaman terhadap kesadaran terhadap teknologi itu tinggi, nggak seperti di Jepang. Iya. Mereka kan kesadaran tentang pentingnya ilmu pengetahuan teknologi itu sudah sangat tinggi. Nah, kita kan tidak kesadaran itu sangat tinggi. Di kita kan mungkin apalagi untuk masyarakat kampung di desa-desa yang sebetulnya rawan bencana itu kan nggak setinggi itu. Yang sederhana aja misalnya kayak di Jawa, kenapa mesti harus ada juru kunci? Gitu. Iya kan? Padahal sudah ada penyuluh kebencanaan sekarang, saya kira ada lah di daerah itu kan. Iya benar ya. Itu kan aspek yang dipercaya kultural gitu. Kunci dan yang apa sih namanya tadi sosialisasi ini rawan bencananya yang dipercaya juru kunci. Iya, masyarakat kadang lebih percaya juru kunci dibanding penyuluh kebencanaan atau pemerintah kan. Iya. Gitu. Ya itulah aspek penting kenapa pendekatan mitigasi bencana tidak hanya aspek teknologi, geografis, geologi, tapi juga ada aspek kultural dan teologi. Itu yang kita garap sehingga kita bisa membantu lah. Apalagi di Kementerian Agama kita punya penyuluh agama, gitu kan, gitu. Dan sebetulnya tidak elok ya, tidak etis kalau kita mengatakan setiap kali ada musibah itu sebagai azab, itu sebenarnya kurang etis, tidak elok sebetulnya. Benar. Tapi kadang-kadang yang seperti itu dalam aspek teologis itu lebih bisa diterima oleh masyarakat bahwa kalau kamu melanggar itu kamu kan ada adabnya begini gitu. Kalau kamu merusak alam misalnya kan ya coba dijelaskan misalnya kalau kamu sering menebang pohon gitu akan longsor atau akan banjir bandang itu mereka susah sekali itu dikasih tahu begitu. Karena aku lihat begini, ini masalah di masyarakat kita ya. Kadang masyarakat kita itu berpikir bahwa bencana itu karena ada perilaku manusia yang tidak baik. Tapi yang tidak baiknya ini yang dipandang tuh cuman sebagian, misalnya yang sebut saja berzina, misalnya yang ini. Padahal dosa itu juga kayak menebang pohon sembarangan, merusak lingkungan, dosa gitu kan, betul. Karena merugikan kan. Nah ini yang sebenarnya yang mungkin peran-peran dari seperti pemuka agama sih, yang memberitahu bahwa sebenarnya dosa itu bukan cuman yang itu gitu loh. Iya, karena nanti ketika ada bencana yang dikaitkan ke sana gitu. Jadi pikiran orang tuh jadi agak bingung juga gitu. Jadi akhirnya nyari singkatnya, berarti Tuhan murka gitu. Iya, Tuhan murka. Tuhan marah. Karena ada ini gitu. Ada maksiat di situ. Ada maksiat di situ gitu. Padahal sebenarnya yang dosa itu ya buang sampah sembarangan juga dosa gitu. Betul ya. Jadi benar ya. Dan masyarakat kita kan kalau yang percaya misalnya yang mau percaya, kamu kena azab karena maksiat gitu di daerahmu gitu. Iya. Kalau saya pribadi itu pasti akan langsung mikir dulu. Betul. Bener nggak sih? Ini pasti ada kaitannya nggak sih benar? Kalau saya mikir begini, agama sama ilmu itu berhubungan. Iya. Jadi kalau misalnya kita berbuat jelek, pasti nanti kayak apa istilahnya ya, kepakan kupu-kupu di Amazon bisa bikin badai di mana gitu kan. Efek butterfly ya. Jadi itu berlaku gitu. Misalnya sekarang ada orang bikin apa, nanti akan berimbas kayak domino gitu. Nah, cuman kalau kita ingin menyambungkan
pola pikir masyarakat yang bilang karena maksiat jadi ada bencana itu memang agak susah gitu. Betul. Tapi masyarakat tuh lebih memilih iyain aja deh gitu. Karena ini memang kepercayaan agama nggak boleh dikritisi. Satu gitu. Itu, kedua pemahaman yang mungkin masih sederhana kan masyarakat. Ya. Padahal kan bisa jadi karena hutan ditebang. Betul, dan memang di keyakinan kita yang Islam kan ada juga ayat Qur'annya kan. Iya. Dhahrul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum bima, apa artinya telah nyata kerusakan di muka bumi. Dan itu akibat kerusakan itu dibuat oleh tangan manusia sendiri. Nah, tetapi sejauh mana sebetulnya ketaatan kita terhadap manusia terhadap ayat itu untuk menjaga lingkungan kan gitu. Seringkali menganggap itu hal yang remeh, padahal yang tadi itu bahwa kita maksiat itu bukan hanya maksiat terhadap manusia, bisa saja kita berbuat maksiat kepada alam, kepada lingkungan. Iya. Aniaya atau kezaliman bisa saja tidak hanya kita berbuat zalim kepada manusia sama manusia, tapi sama lingkungan, sama alam kita bisa berbuat zalim ya. Ketika kita mengeksploitasi alam semena-mena, ya itu zalim juga sama alam, dan dampaknya kerusakan itu pasti akan merusak ke manusia juga kan. Ini yang benar-benar harus disadari sih, kayak misalnya orang kan kalau kita melihat sebuah kemungkaran kan minimal kita harus ngomong kan. Ada orang buang sampah aja berani nggak kita tegur gitu. Nah, kadang-kadang galakan ditegur kan. Iya kan? Jadi yang kayak gitu-gitu juga ternyata termasuk salah satu hal yang membuat kita itu jadi nggak peduli kadang-kadang. Iya, jadi nggak peduli juga gitu. Ujung-ujungnya nyari sesuatu yang gampang disingkat aja deh. Kayak misalnya tahayul kan gampang sekali dipercaya karena memang pikirannya nggak nyampe gitu. Betul. Ada apa? Sama. Saya kemarin nyebrang misalnya kan dari Totano ke Kayangan kan. Jadi itu orang makan kayak gini plastiknya, buang sampahnya lempar-lempar aja. Bilang, astagfirullahaladzim. Sampai stres kalau lihat orang kayak gitu, berapa kali negur. Gitu kan? Menegur, saya paling terak. Woi, sampahnya woi, begitu saja. Tapi dia biasa aja ditegur itu. Kadang kalau sama anak-anak, saya suruh anak-anak yang negur. Ya, itu lebih bagus. Dan satu hal lagi kadang-kadang kita sungai gitu kan, sungai itu kan dianggap menjadi tempat sampah di mana-mana. Yang buang kotoran, gitu. Kotoran manusia ya, kotoran bekas makanan, sisa makanan kita itu. Aku pernah lihat orang buang isi septic tank ke sungai. Ya. Dan selalu kan ya mungkin ya di kita sungai itu menjadi halaman belakang rumah kita kan. Iya. Gitu. Jadi belakang yang pasti rumah gitu kan, segala hal yang disembunyikan. Kalau rumah di belakang ada sungai, seringkali kalau kita bikin rumah di pinggir sungai itu belakangnya sungai, bukan depannya. Iya kan? Harusnya depannya. Harusnya depannya gitu. Iya, harusnya depannya. Tapi sungai di belakangnya. Gitu. Makanya aku agak apresiasi sama pemerintah Kota Mataram yang tadinya sungai besar ini tuh halaman belakang banget. Iya, sekarang pinggirnya ada jalan. Walaupun ya untuk mengubah habit orang itu emang agak susah ya. Tetap aja gitu. Tadinya udah bagus, tapi tetap aja ada tumpukan sampah. Dan itu gitu. berbeda dengan masyarakat di Kalimantan. Iya. Kalimantan tuh sungai menjadi halaman depan rumah mereka. Karena memang selalu lintas. Bergantung banget sama sungai. Lalu lintas itu kan lalu lintas transportasi itu kan lewat sungai. Jadi halaman depan rumah mereka ya sungai gitu. Kalau ngomongin sungai itu kalau di Lombok Sumbawa itu kayak sungai itu kayaknya kalau dia makhluk paling terzolimi. Karena tadi yang besar ditanamin pisang, ditanamin apa, jadinya tanahnya mengecil. Satu lagi nanti yang kena ujung-ujungnya siapa ya? Kembali ke soal tahayul tadi kan, ke keagamaan tadi kan. Tadi itu bahwa mitigasi bencana memang harus ada peran aktif pendekatan secara kultural itu. Secara kultural dan agama. Karena kayak tadi itu kan, masyarakat kayak tadi ditakut-takutin bencana alam. Seringkali ya ada beberapa banyak kan tidak takut, mereka justru takut, lebih takut atau lebih patuh ketika dikatakan loh itu jangan buang sampah di situ karena ada jinnya. Ya kan? Coba. Ada jin buang anak. Ada itu tempat jin ngumpul di situ. Iya. Kamu jangan pipis sembarangan di situ, jangan buang. Begitu ya. Itu bisa lebih nurut ya dibanding dikatakan iya kan? Iya benar, saya juga gitu dulu kecil. Iya. Sama di masyarakat kayak di Jawa, ya di Baduy atau di mana kan mereka punya hutan larangan. Iya. Nah, dianggaplah itu tempat bersemayamnya nenek moyang mereka di situ, sehingga masyarakat tidak boleh menebang sembarangan, tidak boleh membuang sampah, mengotori. Itu kan sudah bagian dari konservasi kan, secara kultural gitu. Secara kultural. Walaupun perspektifnya itu perspektif mistis gitu mistis
Tadi itu tahayul misalnya kan dalam pelamar mulai tahayul, tapi itu efektif. Tapi itu paling efektif. Dan saya kadang-kala merasa iri gitu dengan teman-teman saudara-saudara kita yang dari Hindu Bali itu, mereka menghormati betul. Luar biasa. Sangat, dan itu secara ekologis itu membantu sekali. Membantu banget. Dan sayangnya kita yang umat Islam, kan? yang umat Islam punya ayat Al-Qur'an yang melarang merusak lingkungan, tapi kita tidak setaat mereka gitu. Betul. Karena memang yang dari kecil ya, kalau kita ngelihat yang sering dilarang itu sama orang tua kita itu, betul. Jangan maksiat. Jangan bohong, jangan mencuri, jangan berjudi, jangan berjudi gitu. Tapi lupa bahwa ada hal-hal yang ini kan kalau kita lihat ini kan untuk diri sendiri ya, yang ini ada yang lebih besar dari itu gitu, kayak jangan sembarangan buang sampah, jangan sembarangan nebang pohon, harus dijaga. Ini juga bagian dari kita. Ini yang kurang sekali masyarakat kita gitu. Masalah di umat Islam itu ada keyakinan bahwa yang urusan muamalah, jadi muamalah itu memelihara hubungan itu bukan hanya dengan Tuhan kan, dengan Allah kan, tapi juga ada dengan sesama manusia, ada sesama makhluk. Tapi yang sama makhluk ini seringkali diabaikan. Betul. Jadi menurut kita memahami kalau kita di nasihat-nasihat turun-temurun. Jadi tiga hal ini sebenarnya kan nggak boleh saling terpisah, saling terkait kan. Semuanya dalam rangka ibadah gitu. Jadi kita memelihara lingkungan itu juga ibadah kan. Berbuat baik kepada manusia itu kan ibadah. Jadi ibadah itu jangan dipahami sebagai melakukan dialog dengan Tuhan saja gitu. Jadi ibadah itu semua kebaikan itu intinya ibadah. Bahkan kita ngambil duri atau apa di jalan itu ibadah kan. Ngambil sampah itu ibadah. Semua yang berbuat baik itu adalah ibadah. Nah, memahamkan yang seperti itu yang sulit kan. Kita anehnya giliran soal radikal bom teroris malah benar. Gitu, justru kan? Ini bahaya laten banget ini. Jadi ada juga teroris lingkungan sebetulnya kan. Gitu. Karena ini bahayanya tuh nggak hari ini doang gitu. Mungkin hari ini nggak ada bahayanya. Betul. Gimana anak cucu kita ke depan justru malah gitu yang harus benar-benar kita pikirkan gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang mitigasi bencana tadi dengan kearifan lokal gitu. Jadi ada alasan gitu loh. Ada alasan kenapa leluhur kita seperti ini gitu? Pasti ya. Jadi masyarakat itu kan secara tradisional, secara primitif kan pasti dia akan bertahan hidup dari mengelola alam yang ada di sekitarnya kan, termasuk tempat berlindung. Yang paling primitif kan mereka ketika belum punya kemampuan teknologi berlindung di gua. Tapi kan tidak selamanya berlindung di gua kan. Kemudian dia harus, karena gua mungkin terbatas, tidak semua bentang alam punya gua. Maka kemudian ketika mereka sudah dari masyarakat yang nomaden menjadi masyarakat yang bertempat tinggal, maka dia harus bikin rumah kan. Gitu. Dan pasti ketika awalnya maka memanfaatkan bahan yang ada di sekitarnya kan, mungkin bukan kayu dulu gitu. Dan menurut saya pasti ada pengalaman sejarah di situ. Peradaban itu pasti ada pengalaman sejarah. Kenapa mereka membangun rumah seperti itu? Itu dia. Kan? Sehingga sekarang ini kan rumah-rumah yang dibangun sebetulnya itu secara konstruksi itu aman buat lingkungan yang mungkin yang tahan gempa gitu kan. Ada pergeseran menurut saya, ada pergeseran pemahaman. Mungkin sekarang orang menganggap rumah-rumah seperti itu sebagai simbol kemiskinan, simbol keterbelakangan, sebagai simbol keterbelakangan, macam-macam lah yang dianggap tidak modern, kuno, tidak maju atau primitif lah macam-macam. Sehingga simbolnya orang kan bagian menunjukkan ada rasa pengen bahwa ini saya bisa menunjukkan kaya lalu akhirnya kan rumah-rumah yang sebetulnya itu di daerah rawan gempa sudah secara struktural arsitektur sudah cocok, itu kemudian dikerubuhkan diganti dengan rumah-rumah yang sebetulnya itu secara konstruksi nggak cocok dengan daerah yang rawan gempa. Harusnya kan kita berpikir nih, kenapa wilayah Sumbawa rumahnya panggung, betul, tapi di Lombok rumahnya lebih agak rumah permanen tapi semi gitu. Di Sumbawa kan tiangnya tinggi-tinggi. Kalau di Lombok ada rumah panggung tapi tiangnya nggak tinggi gitu. Aku dari awal tuh sudah langsung mikir sih, maksudnya pasti karena di sekolah kan kita juga belajar yang namanya adaptasi segala macam gitu kan. Semua pasti belajar itu waktu sekolah kan. Nah, kayak di tempatku sendiri di Sumbawa, jadi aku kan tinggal di hutan.
Ya, jadi di hutan itu ada wilayah yang dekat gunung, ada yang dekat pantai. Ya. Jadi di situ tuh aku sudah mikir waktu kecil ya, entah kenapa ya mikir kayak gitu. Maksudnya ini kenapa ya rumah di pinggir pantai itu tinggi banget tiangnya gitu. Dan rata-rata yang tinggal di situ itu orang yang dari Makassar. Tadinya mikir oh mungkin karena memang adat di Makassar ya budayanya begini gitu. Tapi rumah panggung nih, rumah panggung di pedalaman, di agak ke jauh dari pantai dikit kayak di kampungku. Di Sumbawa itu rumah panggung juga, tapi nggak setinggi itu gitu. Cuman lebih tinggi dari yang ada di Lombok gitu. Nah setelah pikir-pikir ternyata memang waktu itu aku ke pantai, airnya pasang. Airnya pasang dan naik sampai ke rumah-rumah itu. Oh iya, makanya nih tinggi karena memang untuk menghindari itu gitu. Air pasang naik. Dan di bawah rumah mereka itu nggak ada barang-barang apa-apa. Kosong. Nah, kalau yang di wilayah dalam yang ada sawah-sawah justru di bawah rumahnya itu ada tempat penyimpanan padi, kadang ada tempat ayam kayak gitu-gitu. Jadi ya itu di bagian dari kearifan lokal menurut saya. Jadi ada alasan gitu loh. Ada apalagi leluhur kita kan bisa jadi pernah melewati bencana yang besar. Ya kayak banjir, kayak tadi kan kayak misalnya di pesisir itu kan mungkin pernah banjir kan sehingga air tinggi bukan hanya air pasang dari laut kan. Pasang tapi bisa jadi dari darat yang membawa banjir tinggi. Jadi kearifan lokal itu kan bentuknya kan dalam produk-produk budaya itu kan. Material culture seperti itu, bangunan rumah. Nah, ini pemahaman-pemahaman begini nih yang pengen gimana sih biar masyarakat itu paham. Gitu. Sama di Jawa juga begitu. Banyak rumah-rumah yang dulu di daerah-daerah yang tanahnya tidak stabil gitu. Yang rumahnya misalnya di daerah yang tanahnya banyak tanah kapur gitu ya. Kapur itu mesti rumahnya tidak ada yang rumah permanen, tapi rumah dari kayu atau dari gedek gitu ya. Itu kan sekarang dianggap rumah gedek itu lalu tiba-tiba dianggap simbol kemiskinan kan. Tiba-tiba lalu atau itu kedua misalnya tidak layak huni. Tidak layak huni. Lantainya masih tanah gitu kan. Ya mungkin gitu kan. Nah, sekarang diganti keramik ya. Sama kan. Aku jadi ingat ini Pak. Ada sebuah film dokumenter ya karya teman kita. Jadi bikin film dokumenter tentang rumah adat di Bayan. Jadi beberapa waktu lalu itu rumah-rumah adat yang dari bambu ini itu diganti dengan rumah-rumah yang permanen bukan dari bata ya, dari batako ya. Batako ya, hebel kan? Batako yang bata ringan. Semen apa sih? Semen apa pasir kan? Semen sama pasir loh batako kan. Dan itu kan elemennya kan agak jarang ya, nggak sepadat ini batu bata kan. Nah akhirnya terjadilah gempa tahun 2018 hancur. Justru yang paling banyak hancur tuh rumah-rumah itu. Dan yang selamat ya rumah yang dianggap tidak layak huni itu. Iya betul. Jadi coba aja disurvei, kalau perlu ya disurvei lagi. Harusnya kan itu sudah bisa jadi teman-teman ini yang biasa berkecimpung di situ disurvei berapa banyak rumah adat seperti itu yang hancur ketika gempa. Gitu kan, jangan-jangan malah nggak ada yang rubuh. Digesernya dikit. Karena dia kan lebih. Itu pun kalau udah kuat banget sih. Iya. Ya artinya kearifan lokal itu banyak bentuknya kan, yang tadi untuk memitigasi bencana termasuk tadi itu produk-produk budayanya seperti apa, lalu kemudian pemikiran-pemikirannya, kemudian tradisi-tradisinya, caranya, kemudian keyakinannya tentang misalnya pandangan orang masyarakat tentang alam, yang dilarang, yang boleh, yang nggak boleh. Gitu. Itu pasti punya alasan tertentu dan setelah dipikir-pikir, itu memang alasan itu menjaga menjaga kelestariannya. Keseimbangannya dan potensinya itu udah leluhur kita orang-orang tua dulu tuh udah tahu gitu. Betul, ada hutan yang ini nggak boleh digarap, nggak boleh jadi ladang, itu dibiarkan karena ternyata itu adalah tempat penyimpanan air yang banyak. Jadi kalau itu habis, mata airnya habis. Kebayang kalau tidak ada, kalau di sini kan namanya awik-awik namanya. Awik. Kebayang kalau tidak ada itu, seperti di wilayah seberang. Betul. Pernah kesana kan, kemarin kan kesana sempat. Itu saya kalau kesana tuh tahun berapa ya? Apalagi sekarang kan. Waktu itu tuh lagi dibuka-bukanya. Jadi kalau ibarat rambut itu sebelahnya ini udah botak gitu. Ini lagi digarap yang satunya ini. Botak banget. Itu gunung gini, bukit gitu. Iya, saya melihat. Nah, itu tuh merinding bayanginnya kalau hujan lebat gitu. Apalagi sekarang lagi maraknya pohon jagung gitu kan. Iya, dan ternyata beberapa tahun kemudian, hampir setahun tuh ada berapa kali gempa. Bukan gempa, banjir bandang. Banjir bandang setiap tahun. Dan korbannya tuh banyak anak-anak segala macam gitu.
Jadi itu ternyata temuan saya di naskah Bima itu ada mereka tahun 1897 itu pernah juga terjadi banjir bandang ketika kerajaan Bima dipimpin oleh Sultan Ibrahim. Yang di naskah Bosangaji itu? Bukan naskah Bosangaji, naskah yang lain. Oh, ya, yang lebih baru mungkin dari itu ya? Ya, itu menceritakan bahwa pada tahun itu pernah terjadi banjir bandang dan korbannya banyak. Artinya kalau kita bisa melihat sejarah itu, ada mitigasi dong gitu kan. Gimana supaya dan itu kan sekarang hampir tiap tahun ya korbannya kan banyak. Itu penyebab banjirnya apa gitu kan bisa dirunut kan. Bisa dipelajari, bisa diminimalisir dampaknya, kerusakannya, terus korbannya kan. Ya kita seringkali lupa dari tidak belajar dari sejarah itu. Abai gitu. Mungkin karena kita yang tadi saya sebut kearifan lokal itu kan sumbernya banyak ya. Ada lisan, ada tradisi lisan, ada tradisi tulis di naskah kuno. Makanya saya bilang ada aspek filologis ternyata kita sumbernya dari naskah-naskah kuno itu. Dan di sini Lombok itu menurut saya bisa dikatakan skriptorium ya. Skriptorium itu artinya tempat produksi naskah yang sangat besar. Termasuk yang sangat besar di Indonesia. Di Indonesia Lombok ini termasuk ya. Di Indonesia gitu termasuk ya, dan unik gitu karena hampir sama dengan tradisi tulisan naskah di Bali itu kan dipakai lontar. Iya. Gitu. Babat. Kalau di Jawa babat ya dari lontar. Nanti di Bima malah bukan lontar tapi sudah kertas. Iya, sudah kertas. Dan yang saya temukan karena mereka disimpannya di istana berbeda dengan yang tradisi lontar. Kalau lontar kan biasanya di masyarakat umum yang bisa. Tapi kalau udah kertas biasanya itu koleksi istana. Punyanya bangsawan dulu gitu. Betul, ya. Makanya catanya banyak kan sejarah saja gitu. Nah, berarti di naskah-naskah itu ada berarti ya diceritakan tentang kayak tadi pernah banjir bandang. Iya, di Babat Lombok itu kan pernah diceritakan Gunung Rinjani itu meletus, jadi pupuh. Gunung Samala. Ya, Gunung Samala disebutnya Gunung Samala Rinjani kan itu. Samalas. Sekitar tahun 1200-an berapa itu pernah disebut gunung itu meletus kan. Korbannya banyak itu dipupuh 273 sampai 279 tuh. Babat Lombok. Iya. Itu diceritakan betul detail bahwa sampai 7 hari 7 malam itu masih gempa masih ada gempanya, masih ada awan abu hujan abunya. Itu adalah salah satu alasan kenapa rumah-rumah di Lombok seperti yang di pedesaan-pedesaan itu. Iya. Dan korban gunung api kan bukan cuma awan panasnya, nanti ada lahar dinginnya, ada hujan abu kan gitu. Kalau nggak ada bangunan tinggi, kemudian yang aman dari gempa, kan semua udah diperhitungkan sih. Betul ya. Kita memperhitungkan sesuatu itu dengan kenyamanan aja sih kayaknya kalau sekarang. Pasti kenyamanan. Cuman kita kadang tidak berpikir. Tapi sekarang bukan hanya kenyamanan, kadang-kadang soal gengsi. Gengsi. Pengen dilihat. Yang kasat mata doang gitu. Iya, beda kalau ada istilah kacang lupa kulitnya, kalau manusia seringkali mementingkan kulitnya. Betul sekali. Ya kan? Jadi manusia sama yang esensial, yang isinya. Iya, kalau kacang melupakan kulitnya itu biasa karena kacang dia tidak punya ingatan kan. Nah, kalau manusia seringkali justru malah mementingkan kulitnya. Ya. Yang penting bagus ininya. Iya, tapi tidak paham. Jadi ingat di Sumbawa sih. Jadi aku sering kadang kalau ngobrolin ini aku sering ceritain kampung tempat aku tinggal dulu namanya Pamulung. Jadi ini Pemulung ini benar-benar dulu itu waktu aku sekolah SMA aku tinggal di situ benar kampung yang unik gitu. Unik banget karena dia di pinggir kota Sumbawa. Tapi di pinggir kota maksudnya nggak jauh-jauh dari kota gitu. Tapi dia tuh dikelilingin bukit. Kayak benar-benar dikelilingin bukit. Kalau pagi itu lama mataharinya terbit, kalau sore itu cepet tenggelamnya gitu. Dan masyarakat di situ itu rumahnya pada waktu itu rumah panggung semua. Rumah panggung khas Sumbawa gitu. Dan tambah lagi masyarakatnya waktu itu tuh masih memegang teguh kayak kesenian-kesenian. Semua ada di situ gitu. Jadi nggak heran kalau kampung itu tuh jadinya tempat salah satu tujuan wisata. Dan waktu itu tuh kalau setiap hari Minggu itu bisa berbanyak sekali bis pariwisata datang. Bule-bule gitu. Iya. Tapi makin kesini, kalau
aku sana itu udah nggak ada rumah panggung. Oke. Padahal itu adalah identitas gitu kan. Betul. Ya, orang-orang tidak menyadari bahwa orang datang ke situ untuk melihat aktivitas masyarakat. Nah, itu yang memprihatinkan menurut saya. Melihat jadi masyarakat. Ada potensi sebenarnya pariwisata yang bisa menguntungkan, tapi mereka abai gitu. Justru itu, yang mereka kembangkan itu yang dipusingkan atau nggak dikembangkan juga. Atau jangan-jangan gini, setelah banyak turis datang, mereka merasa ada pemasukan dan menjadi kaya, rumah itu harus diganti. Ya kan? Pada dasarnya turis datang itu karena pengen lihat itu, lalu kemudian mereka merasa punya uang banyak. Mudah-mudahan sih salah ya. Lalu sepertinya memang karena ini rumah ini tingkat kuno harus diganti gitu. Jangan-jangan gitu ya. Karena sih salah, masyarakat kita itu ya salah satunya masyarakat kita itu sumber informasinya itu ada TV. Ya, jadi di situ diperlihatkan kemewahan. Ini yang namanya mewah. Ya, ini jadi yang namanya bagus. Ada penyeragaman lah kalau akhirnya, kita melihat melihat sesuatu yang sebenarnya bukan dari tradisi kita, tapi pengen diserap. Diserap. Gitu kan? Bahwa itu simbol, simbol modernitas, simbol kemajuan, simbol kekayaan. Padahal itu pun sebenarnya kalau kita punya uang, model rumah-rumah begitu bisa dipercantik gitu kan. Itu dia kenapa nggak kayak bikin aja kayak rumah yang lama, rumah istana dalam loka gitu kan. Betul. Itu kan lebih ini lagi bergengsi lagi kan. Cuman lebih eksotis lah gitu. Lebih eksotis dan lebih bergengsi sih kalau menurutku itu bisa jadi mendatangkan perhatian orang kan. Di Jawa tuh kasusnya kayak begitu juga. Jadi rumah-rumah joglo itu buat orang yang pengen bangun tuh dijual-jualin. Oh. Jadi bongkar, dijual nanti dibeli bahannya, mereka bikin rumah baru permanen tembok gitu. Nanti sama orang-orang yang beli ini diperbaiki, dijual ke Jakarta kemana-mana, ke luar negeri. Ada misalnya orang bikin kafe, restoran gitu kan, modelnya rumah joglo, mahal gitu. Ada juga yang dikirim ke luar negeri itu. Ada malah kalau nggak salah di Belanda atau di Prancis itu ada juga orang yang borong itu untuk bikin restoran Indonesia di sana. Jadi beli di situ. Original kan? Iya. Dan itu kayu-kayu jatinya kayu jati tua-tua banget, ratusan tahun. Justru kita malah mengambil arsitektur orang-orang yang entah dari mana gitu. Iya, itu yang tidak cocok dengan alam kita tercerabut dari akar kita yang kita tidak paham bahwa itulah yang sebetulnya bisa menyelamatkan kita. Iya. Gitu. Saya tuh entah kenapa saya tuh sangat aware sekali sama perubahan-perubahan ini gitu karena mungkin karena masa kecil saya itu saya menikmati sekali hal-hal seperti itu. Betul. Kayak di kampungnya bapak saya. Itu bapak saya tuh tinggal di wilayah yang bernama Samongkat. Di Sumbawa itu tempat wisata di Sumbawa itu yang bukit-bukit yang kalau di sini kayak inilah kayak Pusuk atau Sembalun lah gitu. Sembalunnya lah gitu. Nah, di situ itu banyak peninggalan Belanda juga. Karena tempat mandinya kayak tempat rekreasinya company dulu lah gitu. Nah, kampung bapakku ini di atas bukit namanya Samongkat Sampar. Nah, ini Samongkat itu 2. Jadi dari jalan besar tuh dulu kalau waktu kecil harus jalan kaki tuh naik, itu bagus banget. Rumah-rumah di situ tuh masih rumah panggung semua. Terus pagi-pagi kita dibangunin sama suara lesung yang orang-orang lagi numbuk padi ya. Terus banyak sekali karipan-karipan lokal di situ kayak menjaga mata air itu gimana, nggak boleh kencing sembarangan, nggak boleh ini karena memang itu di atas bukit dan air tuh susah. Jadi benar-benar harus dijaga gitu. Tapi tiba-tiba harus ini sih modernisasi, mulai akses listrik masuk, kemudian masyarakat juga memasang standar bahwa rumah yang punya TV adalah rumah yang orang kaya. Akhirnya mengejar itu status sosial itu dikejar. Akhirnya dari televisi lah dapat informasi. Oh, jadi kalau orang kaya tuh begini ya, kalau orang ini tuh begini ya. Akhirnya nggak peduli seberapa mahal membawa material, apalagi tambah jalannya udah mulus ke atas sana, itu bisa 3 kali lipat mungkin ya bangun rumah di bawah sini sama di sana tuh semua sekarang rumahnya sudah bagus-bagus versi modern gitu. Jika Jepang kan walaupun mereka maju tapi masih dipertahankan rumah kayu. Dan aku mikirnya begitu dan kalau kenapa tidak begitu? Tuh sedih banget sih sebenarnya. Itulah yang kita perhatikan bahwa masyarakat sendiri tidak menyadari itu ya. Kearifan lokal. Bukan berarti kita menyalahkan ini ya, enggak. Cuman
menyayangkan aja. Menyayangkan gitu. Ini rumah panggung bisa loh kita buat modern gitu. Bisa loh kita buat cantik. Ya. Itu alasan kenapa aku sama istriku tuh di Alas tuh lebih ada tanah lebih memilih membangun rumah panggung gitu. Membangun rumah panggung. Sebelum gempa pun kita udah berpikir begitu gitu. Besok kalau kita ada rezeki ya bangun rumah panggung gitu. Karena kenapa? Karena pertama aku punya kenangan yang sangat berharga gitu loh dengan rumah panggung, memori yang sangat berharga. Kemudian sebagai kecintaan kita sebagai putra daerah gitu loh. Itu yang benar-benar saya tuh pegang banget. Jadi kalau bukan saya siapa lagi gitu. Terutama kayak bahasa juga seperti itu juga. Di Sumbawa itu banyak loh orang-orang Sumbawa nggak bisa bahasa Sumbawa. Sangat disayangkan. Makanya anak-anak saya walaupun tinggal di sini, tinggal dari jauh dari ininya lah ya, dari akarnya, mereka bisa bahasa Sumbawa gitu. Jadi seperti itu aku berpikir tentang khasanah ini gitu. Jadi kalau bukan kita siapa gitu. Sebetulnya sudah yang perlu ya memang putra orang daerah sendiri yang bisa melestarikan itu. Jadi bahayanya bahwa kearifan lokal itu tidak dijaga, tidak dilestarikan, tidak dipakai itu ya tadi itu. Bahkan dalam perspektif bencana alam pun bisa berbahaya ketika itu tidak dipahami kan sebagai sebuah modal kan. Sebagai sebuah modal untuk melakukan mitigasi itu juga bisa berbahaya, bukan hanya pada akar yang tercerabut. Tambah lagi kan rumah-rumah panggung itu kan disebut sebagai rumah yang tidak layak huni kan. Nah, ya itu tuh stigma itu yang salah. Padahal kalau misalnya rumah panggung bisa dibangunin tempat kampus segala macam kan bisa. Punahnya kearifan lokal itu bukan hanya dalam aspek seperti tadi, artinya bahasa pun begitu kan. Sekarang misalnya di sekolah sehari-hari diajarkan pakai bahasa Indonesia. Ya kayak di ibu kota Mataram sekarang masih banyak orang yang di daerah itu anak kecil pakai bahasa Mataram. Benar. Ya kan? Apalagi yang kayak saya misalnya orang yang kawin campur kan. Saya Jawa, istri saya Sunda, nikah, anak saya nggak bisa bahasa Sunda, nggak bisa bahasa Jawa. Jadi dia tercerabut dari akarnya. Jadi kalau ditanya kamu sukunya apa? Nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab, benar. Aku Indonesia. Bapak saya Jawa, ibu saya Sunda. Udah. Jadi kamu apa? Nggak tahu. Ya itu salah satu bagian dari kenapa anak-anak sekarang itu tercabut dari akar budaya. Padahal itu penting. Padahal itu penting. Penting. Terutama apalagi misalnya di daerah ya. Kalau yang di pusat udah campur baur beragam etnis itu mungkin udah nggak bisa dicegah kan, itu udah semacam keniscayaan lah gitu. Tapi yang di daerah-daerah itu yang masih bertahan itu penting, dikenalkan. Dan memang modernitas itu menjadi salah satu penyebab. Contohnya dulu misalnya aksara atau bahasa ya. Dulu kakek nenek saya tidak bisa baca aksara Latin. Tetapi dia bisa membaca aksara Jawi, bahasa Arab, bahasa Jawa, secara pegon. 4 aksara loh dia bisa baca, bisa tulis. Hanya gara-gara tidak bisa baca tulis Latin, dia nggak buta huruf. Kan itu ironi kan? Menguasai 4 aksara bahasa loh. Di Arab Melayu bisa, Arab Jawa bisa, Jawa asli dia bisa nulis. Arabnya sendiri nulis bisa, baca bisa. Tapi hanya gara-gara nggak bisa nulis Latin, dibilang buta huruf. Lalu kan kemudian ada gerakan pemberantasan buta huruf. Padahal dia tidak buta huruf kan? Nggak buta huruf. Itu salah satu ya. Dan akhirnya kan apa? Ketika aksara Latin kemudian digalakkan, dibuatkan gerakan pemberantasan buta huruf, aksara tradisional punah. Nggak fokus ke situ lagi. Ya itu salah satu penyeragaman menurut saya kan. Baru setelah ketika kesadaran muncul ada muatan lokal di sekolah ya. Itu kita apresiasi juga, tapi itu mungkin nggak maksimal kan. Berapa kali sih dalam 1 minggu pertemuannya, berapa jam. Kemudian kan mereka memahaminya hanya cuma syarat belajar saja, bukan menjadi kewajiban budaya gitu. Harusnya kan itu menjadi kewajiban budaya kan, bukan kewajiban pendidikan. Pengajaran maksudnya, bukan pendidikan dan ilmu gitu. Kita kan sudah ngalamin kayak terutama di Lombok ini ya, kayak udah ngalamin bencana lah gitu besar. Gitu.
harusnya memang kemuatan lokal itu harus digalakan lagi sih. Ya, diperkuat. Makanya kayak di Santiri Foundation itu lebih ke ini ngajak anak-anak muda gimana biar aware sama misalnya dikenalkan aksara lokal yang dulu udah pernah punah. Iya. Siapa yang masih bisa baca sih sekarang di sini? Ya kan? Anak-anak tuh diajak anak muda, diajak riset tentang Rinjani, tentang aksara kayak gitu. Betul. Terutama saya juga dulu pernah ikut kegiatannya. Jadi kita disuruh ini nyari kearifan lokal di sekitar situ. Kita dibawa ke kaki Rinjani waktu itu. Dan di situ penjelasannya tuh banyak hal-hal yang dianggap tahayul. Iya. Tapi ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Ada. Dan itu yang masyarakat kita tuh nggak tahu. Iya. Kayak misalnya setiap tahayul itu pasti ada penjelasan ilmiahnya. Iya, pasti kayak salah satunya di Lombok Utara itu ada seruling dewa. Seruling dewa untuk manggil hujan. Iya. Yang boleh pakai cuman orang-orang tertentu. Iya. Niupnya di tempat tertentu. Iya. Itu kan orang anggap mistis ya enggak ya? Iya, mistis ya. Jadi itu sebenarnya kalau mau dikaji kan kenapa di tempat itu? Iya. Kenapa orang tertentu kan? Iya. Orang yang enggak orang yang biasa, maksudnya orang yang tenang gitu ya, yang itu kan ada reaksi-reaksi fisika kimia kan di situ kan. Betul. Kayak air ini kan banyak ininya, air kan apa ya? Sumber kehidupan. Iya, air pasti. Itu bisa merekam. Itu kalau kita teliti tuh kayak kita ngomong ke air kan ada ini kan, ada molekulnya, ada molekul airnya yang berubah. Dan suara seruling itu kan ada suara frekuensi yang ultrasonik kan yang apa. Nah, itu yang masyarakat kita nggak tahu gitu. Ambil pendeknya tahayul gitu. Persis ya, kayak misalnya gini di Jawa ada larung sesaji itu kan. Iya, larung sesaji. Itu kadang-kadang dibuang ke laut tuh kepala kerbau, kepala kambing gitu kan. Buat makan jin gitu. Iya, buat makan jin. Tapi tahu nggak? Iya. Itu bangkainya itu setelah dibuang ke laut larut, itu dia jadi makanan plankton. Oh. Tahu kan plankton itu kan makanannya ikan-ikan yang lain kan, akan mengundang ikan-ikan yang besar, yang nanti ikan-ikan kecil dulu, setelah plankton kecil kan besar, lebih besar lagi terus kan mata rantai ikan tuh. Nah itu akhirnya kan secara logika, secara tahayul mengatakan kok saja ke laut, tapi jadi ke laut biar banyak ternyata benar setelah dibuang itu ikan banyak berdatangan, tapi karena itu iya kita nggak pernah nyambung ke situ kan, diberikan anugerah nih sama ini karena kita sudah ngasih saja. Padahal itu termasuk mungkin makanan basi kayak gini kan dibuang ke laut, dan itu kan ini organik kan, pasti larut tuh, pasti di makanan plankton itu dan akan mengundang ikan-ikan yang lain. Makanya kan kerbau itu banyak banget nutrisi ininya, kimia segala macam yang diperlukan kan. Iya, plankton. Wow. Gitu. Nah, jadi ini yang perlu masyarakat tahu. Ya, gitu. Makanya yang bersifat tahayul itu berdasar bisa diargumentasikan secara akademis, secara rasional gitu. Jadi sebenarnya kan gini, tahayul atau apapun itu kan pemikiran secara keilmuan ya, atau secara epistemologi itu sebenarnya ilmu juga, cuma dalam perspektif yang sangat sederhana. Ketika mereka tidak bisa menjelaskan secara nalar ilmiah pikirnya belum nyampe epistemologis, ya dia mengaitkannya dengan hal yang bersifat mistik begitu kan. Yang ngambang gitu. Karena kalau bicara pakai ilmu pasti yang sekarang ya nggak nyambung, tapi ada. Ya mohon maaf aja kan, sekarang dulu kita pernah ada tahayul misalnya orang terlek di tradisi santri gitu. Saya kok nggak pernah lihat kiai di sini kalau jumatannya di Mekah katanya gitu kan. Iya. Atau kok kiai A dengan kiai B berdialog, padahal kiai A di mana, kiai B di mana? Iya. Kok bisa dialog, gimana caranya? Bener. Sekarang bisa pakai handphone kok. Iya, benar. Iya. Orang dulu nggak bisa berpikir tidak mungkin orang berada di dua tempat yang berbeda dalam satu waktu yang sama. Iya. Sekarang bisa. Pakai TV, pakai telepon. Iya kan? Kita bisa menyaksikan secara langsung sepak bola di Inggris, dimanapun, di dua tempat pada waktu yang sama kan? Iya. Secara langsung. Itu kan berarti teknologi sudah bisa menembus batas ruang dan waktu kan? Iya, itu bisa jadi salah satu itu. Bisa jadi dulu juga melakukan hal yang sama kan, gelombangnya itu loh, gelombang yang dipancarkan oleh hanya saja waktu itu tidak ada ilmu teknologi yang ditemukan, tapi itu cara yang seperti itu sudah dirasakan oleh para ulama atau orang sakti lah dalam tanda kutip ya, gitu. Mereka sudah tahu ilmu,
cara olah batinnya yang kita nggak tahu. Iya. Ini kan berarti bisa jadi salah satu contoh hal-hal yang tadinya dianggap tidak mungkin udah bisa rasional diterjemahkan ke teknologi. Iya, Gitu. kayak misalnya orang ada kontak, ada orang kontak dari jarak jauh tenaga dalam jauh jatuh. Sekarang remote. Pakai drone bang, pakai apa kalau pakai remote kan? Iya. Itu karena kita bisa menggerakkan orang dari jarak jauh kan gitu kan? Iya. Menggerakkan benda lain dari jarak jauh. Gimana caranya? Padahal kita nggak menyentuh kan? Iya. Gitu. Dulu kita hanya pahami sihir gitu kan? Ya begitu udah jadi remote, oke, teknologi. Sekarang itu kan artinya hanya ya wujud semua orang dari imajinasi. Sama ya itu ada transformasi dari mulai tahayul yang bersifat dulu tidak masuk akal, sekarang bisa diolah menjadi produk teknologi. Ya, itu loh maksud saya. Jadi pada dasarnya hanya belum ketemu rasionalnya saja gitu saja. Kalau misalnya hal bersifat tahayul itu yang belum ketemu rasional saja. Ya, makanya akhirnya ya udah tempatkan dulu di ranah tahayul. Iya. Nanti ambil satu-satu nih. Iya. Pada dasarnya kan akhirnya ketemu juga satu-satu. Iya, ketemu juga nanti satu-satu. Mata rantainya. Iya. Kenapa aku kemarin kita ngobrol pertama kali ketemu itu langsung wah ini kayaknya banyak ilmu nih. Harus kita ngobrol di Imaji TV karena ini penting banget gitu untuk orang-orang tahu gitu. Ya, jadi jangan juga memandang sebuah hal yang bersifat tradisional tahayul itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak boleh diambil, tidak boleh dipegangi. Ya buat kita yang beriman yang punya keimanan berbeda bukan sebagai keyakinan tapi sebagai suatu pengetahuan pengetahuan. Bukan sebagai keyakinan agama, tapi sebagai sebuah pengetahuan yang perlu dikaji, kolek gitu kita diolah gitu. Masyarakat kita memang perlu banget untuk tahu identitasnya sendiri untuk kembali lagi gitu loh. Itu yang paling pengenin. Jadi kita selama ini tuh udah terlalu jauh sih. Kayak identitas kita tuh kita buang-buang gitu aja gitu. Padahal tuh kalau kita mau inget-inget orang tuh datang ke sini tuh ngejar itu gitu loh. Dan kita malah ngambil yang dari jauh. Iya, gitu kan. identitas itu sekarang diganti soalnya harus dengan kartu KTP ini identitas. Tapi kan enggak. Orang pakai belangkon orang Jawa. Ya kan sekarang harus KTP. Harus KTP dulu. Ya dulu kan pakai baju mana? Oh ini orang Sasak nih. Orang Bayan, gitu kan? Oh ini orang Baduy, dari bajunya. Benar dari mereka nggak butuh KTP. Dari warna yang dari hidungnya, kulitnya. Oh ini orang Cina. Orang Arab. Mereka KTP nggak perlu paspor. Mereka globalisasi zamannya terjadi. Orang kemana-mana nggak perlu pakai paspor kan? Orang pakai paspor nggak perlu pakai visa kan? Kira ada negara bangsa barulah dibatas-batasi. Dan itu nggak perlu bahasa ini seperti budaya. Karena aku ngelihat sekarang itu di banyak tempat sih termasuk di Lombok Sumbawa itu kayak budaya segala macam itu cuma jadi objek ini doang, pariwisata jadi doang, komoditas. Jadi komoditas. Wisata. Itu jarang juga yang benar-benar ada itu karena memang aktivitas masyarakatnya seperti itu. Gitu. Cuman sekarang tuh udah kayak di panggung doang gitu loh. Ya, jadi setelah turun dari panggung udah nggak ada yang menyaksiin, udah lagi. Lepas. Lepas. Ya, saya termasuk yang dulu menyayangkan kenapa pernah satu kali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipisah. Kenapa kebudayaan dipisah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan? Iya. Jangan-jangan kebudayaan hanya menjadi komoditas pariwisata. Kan itu nggak boleh. Justru harusnya kebudayaan itu menjadi bahan untuk pendidikan. Maka disatukan di situ. Itu sudah bagus. Kenapa karena budaya menjadi bagian dari pendidikan itu kan, supaya tidak tercampur. Ini malah menjadi komoditas. Maka ditaruh di wisata. Akhirnya kan secara kembali itu yang saya sudah apresiasi juga kan bahwa itu budaya tidak boleh dilepaskan dari pendidikan karena bukan semata-mata komoditas gitu. Memang dan itu memang terlihat sih memang kayak terutama di sini sih kayak ngelihat banyak sekali tempat-tempat yang udah kayak pasar gitu. Jadi kasus-kasus seperti itu kan akhirnya bisa membuat masyarakat terjadi cultural shock keterkejutan budaya. Nah gini, contoh dulu di masyarakat Mentawai mereka kan masih pakainya minim cuman sawat aja kan gitu. Gitu ya. Ketika datang pemerintah, ada misionaris datang, mereka suruh pakai baju. Suruh ganti karena Anda primitif kalau gini pakai baju. Ketika kemudian Orde Baru muncul menjadi objek wisata bagus, suruh telanjang lagi gimana orang gasok kan? Sama orang Papua kan? Iya. Ketika mereka pakai koteka, datang kita yang modern masa Anda primitif, ganti baju, suruh pakai baju kan? Sekarang jadi komunitas wisata, suruh telanjang lagi mereka pakai koteka. Nah ini dia.
Apa itu arif itu kan? Ya enggak gitu. Yang terjadi cultural shock itu nggak boleh kayak gitu. Banget jadinya. Iya, ya karena tadi itu. Jadinya orang tuh buta Budaya ya, sendiri, budaya itu dijadikan komoditas. Iya. Itu nggak boleh. Dan ini akan tumbuh nanti kalau terus-terusan begini akan tumbuh generasi-generasi yang budayanya yang sebenarnya tuh dia, tapi dijadikan bahan ini doang gitu, bahan untuk apa ya, dagangan komoditas gitu. Yang tadinya makanya saya ini loh budayanya, saya ini ya, loh yang perlu ini. Akhirnya kan yang buruk adalah gini, misalnya kita kadang merasa senang, oh ya ada orang bule, orang luar bisa belajar, padahal kan jangan-jangan mereka belajar dalam rangka menjadi bahan komoditas. Kita bangga aja kan. Iya, wah senang ada orang belajar gamelan, jadi wayang, orang bule senang, oh gitu budaya kita dipakai oleh. Tapi jangan-jangan mereka suatu saat kita nonton wayang, dalangnya, sindennya, yang main semua orang bule. Nah ini dia. Sedih nggak itu kan? Sedih banget. Iya, karena itu jadi komoditas hiburan gitu. Iya. Atau kita tiba-tiba suatu saat lihat ada ketoprak pemainnya orang bule semua. Ya tinggal namanya doang kita punya gitu iya. Kan. Tapi kita udah nggak bisa. Nggak bisa. Giliran orang lain ngambil, kemudian kita ramah-ramah ribut. Bangga gitu ya. Bangga ngeliat iya. Udah jadi komoditas mereka. Aduh, luar biasa. Gitu ya. Gitu. Ya aku lebih ke seperti yang aku bilang tadi, gimana supaya terutama ya generasi muda supaya lebih aware gitu loh, supaya lebih tahu identitasnya tuh sebenarnya siapa gitu. Ya. Kamu itu siapa gitu. Penting. Iya penting banget itu. Jangan sampai kamu nggak bangga. Banyak nih kasus yang orang tuh nggak bangga jadi orang Lombok, nggak bangga jadi orang Sumbawa. Betul. Gitu. Kayak bahasa tuh kalau ada logat-logatnya tuh malu gitu loh. Malu gitu, kayak ada logat Sumbawanya malu. Kayak ya kalau bisa menyesuaikan sih nggak apa-apa gitu kan. Ini kalau sesama mereka sendiri pun nggak mau pakai bahasanya sendiri. Bukan nggak mau, karena udah nggak bisa. Bener, aku dulu pernah baca sebuah penelitian itu kira-kira tahun berapa ya? Pokoknya 2009 kayaknya aku masih kuliah. Itu penelitian itu tahun itu ada yang mengatakan bahwa salah satu bahasa yang akan punah dalam 50 tahun ke depan itu salah satunya bahasa Sumbawa. Karena beda. Di Sumbawa kan ada Lombok, Bima, di NTB ada Lombok, Sumbawa, Bima. Nah, kalau Bima ini nggak peduli dimanapun, ya udah bahasa Bima aja. Sampai kalau ada Cina atau siapa tinggal di Bima, mereka pakai bahasa Bima gitu. Kebanyakan. Nah, kalau di Lombok, di Sumbawa, Cinanya ya pakai bahasa Indonesia, ya pakai bahasa Cina sama mereka gitu. Ada memang beberapa, cuma lebih banyak yang nggak ngikut gitu, karena memang masyarakatnya sendiri kayak nggak bangga sama bahasanya, sama anak-anaknya sendiri, orang tua yang tadinya sama orang satu suku gitu, bahasanya bahasa Indonesia gitu di rumah gitu kan, harusnya kan bahasanya sendiri kan, bahasa Indonesia bisa menyesuaikan nanti di sekolah gitu, nanti tumbuh akhirnya. Sering saya ketemu sama orang-orang yang saya ngomong bahasa daerah, mereka jawab bahasa Indonesia, saya jawab lagi bahasa daerah gitu. Toh mereka ngerti juga gitu. Kenapa nggak keluarin? Kecuali kalau misalnya saya di Lombok yang bukan orang asli Lombok, ya nggak apa-apa kalau saya nggak bisa gitu. Tapi saya berusaha bisa kok dan saya paham gitu. Seperti itu. Saya senang banget misalnya ada orang tuh yang anak muda yang kayak teman-teman dari Bima ya, itu mereka nggak peduli mau di supermarket, mau di mana, mau ketawa, mau teriak-teriak pakai bahasa Bimanya ya, pede aja gitu. Kita langsung tahu, oh iya ya dari Bima kayak gitu. Dan mereka bangga kok gitu. Dan saya kira mungkin begitu juga kan komunitas orang ya, tadi itu kan. Jadi identitas itu nggak harus pakai KTP kan? Iya. Pakai bahasa ketika dia ngomong di kampung mana, di Jakarta atau di mana, ada ini juga, itu kan ada kayak indikasi juga bahwa mereka itu malu dikenal sebagai orang suku tertentu gitu. Ya ada sih yang begitu. Iya kayak banget, wah aku dari Jakarta loh gitu. Kayak orang Taliwang, saya dari Jakarta pak gitu. Logatnya gitu. Iya. Ya gitu. Jadi ada apa ya? Merasa pengen jadi orang lain gitu. Dan melupakan identitasnya. Itu yang benar-benar pengen kenapa kita bikin video ini, kita pengen ngajak nih teman-teman supaya ayo kenali lagi diri kita gitu. Kalau bukan kita, itu jangan-jangan nanti penelitian itu benar gitu loh. Tentang bahasa yang akan punah. Ya, memang iya. Ada beberapa. Saya di Jawa juga merasakan kok ada beberapa kosakata yang sudah punah. Nah itu dia. Banyak. Yang sekarang mungkin anak sekarang udah nggak pakai lagi gitu. Beberapa kosakata. Benar. Di Lombok ada nggak bahasa yang mulai hilang? Ada. Jadi gini,
kita ada program penerjemahan Quran bahasa daerah. Sekarang sedang akan digagas tahun ini kan. Itu Quran bahasa Bima di Kementerian Agama. Jadi kemarin waktu tanggal berapa kemarin 19 ya 18 19 itu kita ada acara pertemuan di Hotel Jayakarta Senggigi itu sedang membahas rencana penulisan itu. Nah, itu diskusinya panjang. Panjang sekali. Jadi menyebut misalnya Tuhan atau Allah dalam bahasa lokal itu pilihannya banyak ternyata. Iya, gitu kan? Benar. Nenek ada ya, dan itu nggak gampang. Ada karena sensitif. Apa istilahnya kalau orang yang dibesarkan di bahasa Bimanya itu apa namanya Bimanya itu? Yang Mari ya bahasa Bima. Iya. Mari kan? Ya, mari kaji apa sih namanya? Mari kan untuk menghormati menyebut orang yang punya status sosial tinggi kan, gitu. Nah itu. Ya kayak yang bisa baca busana itu kan disebut. Ya. Di Quran menerjemahkan Tuhan atau Allah itu dalam bahasa lokal itu apa? Menggunakan kata Mary, kan peruntukannya Mary untuk orang, bukan untuk Tuhan. Maka ditambah lah Mari Ta'ala. Gitu. Kayak di Jawa misalnya kan, Tuhan kan menyebut orang yang derajatnya tinggi sekali itu disebut Gusti kan. Iya. Atau Gusti Pangeran gitu kan. Iya, Gusti Pangeran. Ketika di Quran diterjemahkan dalam bahasa Jawa, menyebut Allah itu apa kan susah. Kalau menyebut Gusti itu masa Tuhan disamakan dengan manusia. Nah, disebutlah Gusti Allah. Ya. Pangeran ingkang sawiji misalnya. Ya seperti itu diskusinya panjang. Jadi sebenarnya kan tadi fokusnya soal mitigasi bencana, tapi lagi-lagi kemana-mana itu nggak masalah kan. Artinya kita ingin mengatakan bahwa budaya itu modal gitu ya, modal sosial bisa menyelamatkan kita juga ketika dalam situasi bencana alam. Ya. Pendekatan budaya itu tadi itu karena ada kearifan lokal yang ternyata bisa menjadi penawar atau jadi solusi. Iya. Ketika terutama untuk membawa NTB ya. NTB yang secara geografis itu potensi bencananya besar, bukan menakut-nakuti kan, tapi sebenarnya kalaupun ada, ketika kita punya modal kearifan lokal itu ya sebenarnya bisa diantisipasi. Gitu saja yang menyatakan itu ya. Kalau tadi ada bicara soal bahasa, budaya segala macam itu modal yang lain gitu ya, yang sebenarnya modal kekayaan budaya yang sangat luar biasa, tapi salah satu sisinya tadi itu modal itu bisa menjadi alat bantu untuk memitigasi bencana gitu ya. Oke. Oke. Bisa panjang nanti. Panjang banget kita ngobrol jadinya, tapi insya Allah ini salah satu video yang akan bermanfaat buat banyak orang karena insya Allah. Ya, banyak informasi-informasi yang penting banget untuk kalian ketahui dan kalian share ke teman-teman atau ke keluarga kalian supaya lebih paham ya apa yang kita ngomongin tadi. Dan saya sendiri banyak dapat insight sih, banyak banget tahu ya, jadinya akhirnya ternyata seperti ini gitu. Dan kalau kita mau lanjutin kan nggak berhenti kita ngobrol. Bisa sampai pagi kayaknya ya. Oke. Terima kasih Pak Afan. Iya, sama-sama Mas Haji. TV ya. Sangga. Ya. Luar biasa ini. Aduh, ini berharga banget. Jadi teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk di-share video ini ya, share banget nih ke teman-teman kalian. Iya. Ke seluruh orang. Terutama anak-anak muda sih. Jadi supaya lebih aware, supaya lebih tahu identitas kita dan lebih bangga gitu identitas kita. Jangan cuman banggain identitas dari negara antar gitu kan. Kita lebih paham mana lebih kaya kok. Sebenarnya kita lebih kaya kok. Lebih kaya. Apalagi kalau misalnya sekarang kita punya anak-anak muda yang bisa desain, bisa bikin animasi, bikin aja animasi misalnya tentang Putri Mandalika, atau di Sumbawa ada Unru, ada siapa gitu. Dewi Anjani kan? Iya, Dewi Anjani kita bikin aja kayak seperti itu gitu. Nggak ada yang larang kok. Justru ya. Malah diharapkan. Iya, disarankan. Menggali kekayaan khasana budaya lokal ke dunia maya gitu. Dunia maya perlu jadi komoditi juga keluar kayak Doraemon misalnya dari Jepang. Kenapa enggak? Iya, kenapa enggak? Doraemon tuh udah jadi dutanya Jepang. Iya, kita nggak punya. Kita malah jadi pasar yang empuk ya. Dan kita harus menyadari itu yang harus kita sadari. Kita kayaknya udah belajar dari kecil deh tentang pasar global segala macam, disuruh siap-siap sama guru kita dari kecil kan bahwa kita akan menemui pasar global gitu. Nah, ini saatnya nih. Ya, ini saatnya kita untuk
sadar dan bergerak gitu loh. Bagaimana membangkitkan kecintaan kita kepada budaya kita, gimana mengajak orang-orang lain juga untuk lebih aware sama budaya kita gitu. Itu yang paling penting, yang pengen banget saya teman-teman tahu gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya kamu bisa update video-video terbaru dari Imaji TV. Dadah. Assalamualaikum.